Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan makalah kami yang berjudul Investasi Saham BMRI, BBCA, dan Telkom melalui aplikasi DX Mobile dalam perspektif literasi keuangan. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Ratnawati Marginingsih, SEMM. Sebelum masuk dalam pembahasannya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Tasya Putri dengan NIM 642400561. Perkenalkan, nama saya Agnes Cintamani Virginia dengan NIM 642405555. Saya Melody Garini dengan NIM 6424056. Saya Rizka Yanora Laida dengan NIM 642407777. Siti Habibah dengan NIM 642404899. Literasi keuangan memiliki peran penting dalam membentuk kemandirian finansial mahasiswa. Di era digital saat ini, investasi saham dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi seperti IDX Mobile yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai sarana edukasi pasar modal. Namun, kurangnya literasi keuangan seringkali menyebabkan mahasiswa mengambil keputusan investasi yang bersifat spekulatif dan tidak terencana. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana konsep literasi keuangan dalam investasi saham? 2. Bagaimana proses transaksi saham melalui aplikasi DX Mobile? 3. Bagaimana hasil investasi saham BMRI, BBCA, dan Telkom? 4. Bagaimana evaluasi investasi saham ditinjau dari literasi keuangan? Adapun tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep literasi keuangan dalam investasi saham, mendeskripsikan proses jual beli saham melalui DX Mobile, menganalisis hasil simulasi virtual trading, dan yang terakhir adalah mengevaluasi investasi saham sebagai sarana pembelajaran bagi investor pemula. Selanjutnya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam memahami konsep dan informasi keuangan, serta mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Literasi keuangan membantu individu dalam mengambil keputusan finansial yang rasional, terutama di era investasi digital saat ini. Adapun tujuan literasi keuangan adalah yang pertama, memahami konsep dasar keuangan dan investasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan keuangan yang bijak. Yang ketiga, membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang baik. Dan yang terakhir adalah mengurangi kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Pengertian literasi keuangan penting karena dapat membantu mengatur pendapatan dan pengeluaran, menghindari perilaku konsumtif dan spekulatif, mendukung keputusan investasi yang tepat, mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan. Pengertian investasi saham adalah penetapan dana dengan membeli saham suatu perusahaan. Keuntungan diperoleh dari capital gain dan dividen, namun harga saham bersifat spekulatif sehingga investasi saham memiliki resiko dan potensi imbalan hasil. Saham sebagai instrumen pasar modal, saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Harga saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan di kondisi ekonomi. Oleh karena itu, investor perlu memahami karakteristik saham dan melakukan analisis sebelum berinvestasi. Perilaku investor dalam investasi saham. Dalam investasi saham, keputusan investor sering dipengaruhi oleh faktor fisiologis seperti emosi dan rasa percaya diri yang berlebihan. Literasi keuangan berperan penting dalam membantu investor pengendalian perilaku agar tetap rasional. Lalu resiko pengambilan investasi saham. Resiko investasi saham meliputi fluktuasi harga, kondisi perusahaan, serta faktor ekonomi makro. Pengembalian investasi berupa
capital gain, dan dividen. Semakin tinggi potensi keuangan, maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Perencanaan investasi saham dilakukan dengan menetapkan tujuan investasi dengan jangka pendek dan jangka panjang, menyesuaikan investasi dengan toleransi risiko, menggunakan informasi keuangan sebagai dasar keputusan, melakukan diversifikasi portofolio. Alasan pemilihan saham. Saham BMRI, BBCA, dan Telkom dipilih karena termasuk saham blue chip, memiliki likuiditas tinggi, fundamental, perusahaan yang stabil, serta cocok sebagai media pembelajaran bagi investor pemula. Bank Mandiri Tbk atau BMRI. BMRI merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia. Dengan kinerja keuangan yang stabil, sahamnya memiliki likuiditas tinggi dan resiko yang relatif terukur. Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. BBCA adalah bank swasta terbesar dengan reputasi tinggi, manajemen risiko yang baik, serta kinerja keuangan yang konsisten sehingga cocok untuk investasi jangka panjang. PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom. Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan prospek pertumbuhan jangka panjang dan pendapatan yang relatif stabil serta berfungsi sebagai diversifikasi sektor investasi. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi IDX Mobile. IDX Mobile digunakan dengan cara mengunduh aplikasi, melakukan registrasi akun, dan mengakses fitur virtual trading. Aplikasi ini menjadi sarana edukasi pasar modal bagi mahasiswa. Next, di sini ada periode dan metode transaksi. Simulasi dilakukan pada periode 9 sampai 16 Januari 2026 menggunakan metode virtual trading. Transaksi dilakukan secara online dengan pemantauan harga saham harian. Selanjutnya di sini ada hasil transaksi saham. Hasil transaksi menunjukkan BMRI didominasi transaksi pembelian, BBCA hanya dilakukan pembelian, TLKM dilakukan pembelian dan penjualan, seluruh transaksi berstatus match. Selanjutnya di sini ada transaksi tanggal 9 Januari. Pada slide lampiran ini ditampilkan bukti transaksi saham tanggal 9 Januari 2026. Pada hari tersebut dilakukan transaksi pembelian saham BMRI, BBCA, dan TLKM melalui fitur virtual trading di aplikasi IDX Mobile. Seluruh transaksi pada tanggal ini berstatus match, yang berarti proses jual beli berhasil sesuai dengan mekanisme Bursa Efek Indonesia dan saham langsung tercatat dalam portofolio. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi tanggal 14 Januari. Pada tanggal 14 Januari 2026, terdapat perbedaan aktivitas transaksi khususnya pada saham Telkom, di mana dilakukan transaksi penjualan. Penjualan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian portofolio terhadap pergerakan harga saham, serta sebagai simulasi realisasi transaksi jual dalam investasi saham. Pada slide lampiran, diagram hasil hari terakhir. Pada slide diagram hasil tanggal 16 Januari, ditampilkan ringkasan kondisi portofolio di akhir periode simulasi. Diagram ini menggambarkan jumlah saham yang dimiliki, sisa saldo, kas, dan dampak dari transaksi pembelian dan penjualan. Selama simulasi, diagram ini memudahkan investor untuk melihat hasil investasi secara visual dan menyeluruh. Pada slide 24, evaluasi perubahan saldo kas, saldo awal masing-masing saham sebesar Rp5.000.000. Saldo akhir menunjukkan BMRI sebesar Rp2.561.000, BBCA Rp3.120.000, TLKM Rp1.445.000.
Pada slide 25, perhitungan keuntungan dan kerugian. Hasil simulasi menunjukkan kerugian BMRI sebesar Rp2.493.000, BBCA sebesar Rp1.880.000, TLKM Rp3.555.000. Kerugian terjadi karena dominasi pembelian saham tanpa strategi penjualan yang seimbang. Pada slide 26, evaluasi dari perspektif literasi keuangan. Keputusan investasi dilakukan sesuai mekanisme pasar modal. Investor memahami risiko investasi saham dan fokus pada pembelajaran, bukan keuntungan. Simulasi ini memberikan pengalaman investasi yang mendekati kondisi nyata. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan sangat penting dalam sebuah investasi saham. Investasi memerlukan perencanaan dan pengelolaan risiko yang baik. Kerugian dalam simulasi ini merupakan hal yang wajar sebagaimana proses pembelajaran untuk melakukan investasi saham. IDX Mobile terbukti efektif sebagai media edukasi investasi untuk para mahasiswa. Adapun saran yang dapat diberikan, mahasiswa perlu meningkatkan lagi literasi tentang keuangan dan strategi beli dan jual saham yang harus lebih seimbang dan diasah. Harus menggunakan analisis teknikal dan fundamental, dan simulasi ini sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.